Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian, terlalu deket ya. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi akhir-akhir ini lagi dan lagi yang mulia netizen itu digemparkan oleh sebuah video di mana video itu terdapat seorang lelaki yang rambutnya itu keriting ya, agak ikal lah ya, agak berombak begitu ya. Jadi dia itu sedang dengan tangan besinya dia itu kayak ngaplokin istrinya gitu, dan itu di depan kedua orang anaknya. Ibu ini awalnya aku berpikir kenapa ya anaknya ini yang cowok kok tidak melerai gitu. Tapi ibu ini menjelaskan katanya anak itu sudah berusaha untuk melerai tapi kena bogem bapaknya gitu. Dan video itu berdurasi sekitar 2 menit aja sih ya. Nah, apa yang terjadi dengan ibu ini? Ibu ini adalah seorang ibu rumah tangga yang mana ibu ini diperistri oleh seorang yang mempunyai pekerjaan yang sangat terhormat, yaitu seorang pendeta ya. Dia ini seorang pendeta dan pengacara begitu. Kalau kita melihat jejak atau recordnya dia ya, pendeta ini banyak sekali ketemu dengan orang-orang penting begitu. So that's why mungkin di dalam dirinya timbul sebuah arogansi yang mana dia ini seperti kayak meremehkan orang lain gitu, termasuk istrinya. Nah, kita lihat di situ si bapak pendeta yang terhormat ini, dia itu ngaplokin istrinya di depan dua anaknya. Dan kalian tahu apa? Ibu ini sudah diperlakukan seperti itu selama 20 tahun. Aduh Bu, kok kuat ya Bu ya? Kalau digitukan jangankan 20 tahun, 2 bulan atau 2 tahun aja itu kita udah minggat kali ya. Nah, tetapi si ibu ini bertahan loh sampai 20 tahun. Ya, memang karena mungkin masih berpikir banyak hal mengenai anaknya, mengenai reputasi suaminya, ya kan? Jadi memang kalau seorang perempuan ketika mendapatkan penganiayaan macam seperti ini, itu bukan mikirin dirinya sendiri sih, tapi memang lebih mikirin ke karirnya suaminya, bagaimana aku tidak akan pernah bisa menghancurkan suamiku dan lainnya. Padahal dirinya sendiri itu dianiaya gitu. Ketika ditanyain, ibu sering nggak diperlakukan seperti ini sama bapak pendeta? Iya, lumayan sering. Jadi gimana bapak memperlakukan ibu gitu ya, dengan hati-hatilah mempertanyakan hal ini. Ya, kalau misalkan ada kesalahan kayak waktu itu yang terakhir saya itu mungkin namanya orang di jalannya, mungkin ketabrak atau sengaja dipepet orang atau diserempet orang, kita kan nggak tahu ya, apalagi di Indonesia itu kan padat banget lalu lintasnya. Ibu ini udah ngomong sih, Pak maafin saya ya, itu ini dia jelaskan. Terus waktu di garasi mungkin ada orang, kedengeran orang kan takut, nama terhormatnya tuh tercoreng-moreng ya kan. Hanya ketika masuk itu istrinya dipukulin di situ, pokoknya dikaplokin. Terus ya ibu itu bilang katanya kalau bapak itu mukul ya pakai apa aja, pakai tangannya, pakai pakai pipa besi, kata. Ya ampun, ini perempuan loh, ya ampun. Jadi Mbak Suki ini kayak gimana ya. Terus memang aku lihat di situ ya, si bapak ini kayak banget gitu, si pendeta ini ya, mukulinnya sampai perutnya dipukulin gitu ya. Kalian tahu nggak sih tayangan ini? Atau kalian cari aja deh ya, cari sendiri aja lah. Nah, jadi itu anaknya dua yang lihat di situ ya, dia lihat di situ mereka. Si anaknya perempuan ini berusaha melerai, terus dia kena pukul juga. Nah, si anaknya cowok ini cuman begini-begini aja. Nah, aku tuh gemes banget sama anaknya cowok itu gitu loh. Jadi kenapa kamu nggak ambil kursi aja pukul gitu kan ya? Kan kasihan mamanya itu sudah menderita selama 20 tahun loh. Iya Mbak Christina Wijoyo, suaminya itu emang iblis katanya.
Seorang hamba Tuhan memang manusia, tapi harusnya hidupnya sesuai junjungannya. Ternyata kemanusiaannya lebih dominan. Kita doakan ibu dan anaknya si bapak iblis berbulu domba. Iya, jadi aku melihat ya. Jadi gini sih ya, kita itu pada zaman now ya, kita jangan kayak oh dia adalah seorang ini, orang yang dibalut apalah ya, yang omongannya suci tapi perbuatannya nggak suci. Terus udah gitu kita jangan melihat itu sekarang. Aku melihat banyak sekali orang-orang yang seperti ini ya, contohnya ya. Saya seorang Kristen, saya bersyukur monster berbaju rohani ditelanjangi seperti ini. Jangan malu untuk mengungkapkan kejahatan orang-orang yang mengaku pemuka rohani, tuh kan. Terus justru pendeta seperti ini membawa jemaat ke jurang. Betapa luka batin anak-anak beliau. Manusia seperti ini sama seperti Yudas Iskariot, bertobat kau Moses, katanya gitu ya. Nah, jadi banyak-banyak orang-orang yang sepertinya di sini orang-orang yang berkomentar ini juga nonis ya, atau beragama Kristiani. Tapi mereka ini seperti kayak bisa berpikir bijaksana dan jangan melihat itu semua begitu. Terus ada lagi yang bilang tolong Bu, jangan mau berdamai, itu di luar batas. Ada yang mengatakan peluk erat dari jauh untuk Ibu Shirley dan kedua Ananda. Semoga Tuhan menyembuhkan luka-luka batin kalian. Teguhkan hati untuk berjuang mencari keadilan, segala kebaikan memeluk erat kalian. Aduh, ini sangat membuat aku tersentuh ya gitu. Jadi makanya banyak sekali wanita-wanita di luar sana yang mungkin kita tidak tahu bagaimana penderitaannya dengan suaminya, ya kan? Dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumahnya atau entahlah ya. Karena aku yakin nih si Bapak Pendeta yang terhormat itu, dia seorang pengacara juga. Ketika nanti dia diingatkan dengan keluarganya si cewek atau ibunya, oh saya tidak melakukan itu. Nah, coba yuk kita teropong nih, kita intip ya. Sebenarnya Bapak itu punya kelainan apa enggak sih? Ini pendeta loh, pendeta yang harusnya dengan glory glory gitu kan. Nah, kalau nyanyi, tapi sementara itu gitu kan, dia apa yang dia cerminkan, apa yang dia lakukan di rumahnya. Sementara kalau di luar dia memuji nama-nama Tuhan, ya kan? Berarti kan benar ya, Tuhan itu mengatakan orang-orang yang berkata berteriak-teriak Tuhan, 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 aku tidak mengenal mereka, begitu, ya kan? Nah, seperti inilah contohnya orang-orang yang berteriak-teriak Tuhan, belum tentu Tuhan itu kenal sama mereka. Jangan sok kenal deh gitu loh. Ya kan, Tuhan tuh pengen ngomong kayak gitu. Oke. Kita lihat ya, apakah Bapak ini mempunyai kelainan gitu. Kita lihat ya. Tuh. Aloneness. Oke. Abundance. Ceng. Oke, jadi gini ya. Kalau menurut di kartu ini, sebentar aku make sure di kartu ini. Ingat ya buat kalian yang nggak suka dengan kartu tarot tanpa sebab ya, yang mengatakan kartu tarot itu musrok lah, apalah ya, nggak usah lihat ini, skip aja. Tapi nggak anti-anti Manosuke itu mau ngasih kalian pengetahuan bahwa kartu tarot adalah kartu energi. Jadi nasib manusia itu tidak ditentukan dari kartu tarot. Oke, tetapi kartu tarot adalah sebuah seni untuk membaca situasi dan kondisi yang terjadi kemarin, saat ini, dan nanti. Oke? Paham kan? Oke, kita lihat. Oke. Ya. Nah, jadi gini, menurut kartu energi ini, si bapak terhormat itu, dia tidak punya sakit sih ya, nggak punya ya. Kadang gini, sakit itu kan apa? Maksudnya sakit itu kayak sakit pikiran, bisa loh. Sakit pikiran masa kecil itu berdampak pada saat ini. Tapi ini sepertinya enggak. Jadi orang ini memang dia suka sendiri gitu loh, sendiri, apa-apa sendiri, terlalu mandiri lah ya, terlalu mandiri. Dan mungkin setelah dia mungkin dari keluarga yang
mampu pada awalnya ya, keluarga yang mampu, tapi kemudian di situ dia merasa bahwa semuanya itu bisa dia lakukan dengan cara yang lancar-lancar saja ya, karena di sini ada kartu abundance. Abundance ini mengatakan kepada Madam Suki bahwa mungkin dia dari keluarga yang terhormat ya, keluarga yang terhormat, keluarga yang mampu, dan akhirnya dia bisa menyelesaikan pendidikannya. Tapi dia ini memang selalu kayak ngerasa sendirian gitu. Sendirian ini banyak hal ya, apa yang terjadi sama dia dengan kesendiriannya ini, Madam Suki nggak menuju ke sana ya, karena ini terlalu dalam pembacaannya, nanti akhirnya menjadi deep reading. Oke, jadi awalnya dia seorang yang sendirian, melakukan segala sesuatu, mungkin sama orang tuanya dituntut menjadi orang yang sukses dan mandiri dan bla 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 lainnya, dan orang tuanya mendukung lalalalala, akhirnya dia menjadi seorang pendeta sekaligus pengacara. Wow, luar biasa. Dan di sini kemudian ini semua menjadi sebuah perubahan yang mungkin membuat dia akhirnya tahu. Nah, kenapa? Karena ada di kartu ini. Ya, awalnya dia menjadi pendeta dan menjadi pengacara. Dia mempunyai sesuatu janji suci dalam dirinya, ya. So that's why di sini ada Queen of Cups, artinya ratu ratu cangkir. Ratu cangkir ini lambangnya adalah orang yang bijaksana pada awalnya. Dia mempunyai sebuah tujuan yang jelas, di mana tujuan itu untuk Tuhan dan kemanusiaan. Ingat ya, pengacara itu adalah pekerjaan orang pintar. Ya, pengacara itu adalah pekerjaan orang yang berpikir, itu maksudnya. Itu pengacara, ya. Sedangkan hamba Allah, hamba Tuhan, ya orang yang mengajak domba-domba tersesat untuk datang sama Tuhan. Nah, ini bagaimana? orang pendetanya sendiri tersesat, kok mau ngajak domba yang tersesat, bagaimana? Nah, setelah itu kepedeannya, keakuannya semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Karena di sini ada King of Swords. King of Swords ini adalah lambang dari orang yang selalu ingin gue, selalu ingin dipandang, ya. Karena King of Sword ini menuju kepada properti, apapun itu properti, you know what I mean ya. Oke. Dan di sini ada uang. Jadi ketika manusia itu mempunyai uang, mempunyai kekuasaan, ya makanya kalau mau menguji manusia, sebenarnya kasih aja uang, kasih aja kekuasaan, akan kelihatan tabiatnya seperti itu. Karena uang itu energi, kekuasaan itu energi, power itu energi, dan uang dan power itu seperti suami dan istri, ya. Jadi kalau kita mau membuat orang itu, kita pengen tahu nih orang itu wataknya gimana sih, kasih aja uang, kasih aja power, maka akan kelihatan siapa mereka. Oke? Nah, jadi ini mungkin orang yang nggak bisa menyangga dunia ya, si bapak ini gitu. Nah, jadi ibu-ibu yang di luar sana yang mengalami penderitaan ya, entah kalian ada istri-istri dari orang-orang terhormat seperti pendeta, atau orang-orang seperti kita ya, orang-orang jelata, atau orang biasa seperti kita netizen, sekiranya memang kalian mendapatkan sesuatu yang sangat tidak baik ya dari suami, tolong jangan bertahan atas nama anak-anak ya, karena ini Ibu Shirley dengan rasa hormat, Madam Suki juga pokoknya apa ya, kirim peluk dari jauh lah juga ya. Misalnya Ibu Shirley ini bertahan 20 tahun ya, barangkali juga berpikir bahwa tidak ada apa ya, pokoknya mungkin ada sebuah ikatan suci yang memang tidak bisa untuk diterobos, yang akhirnya beliau ini bertahan gitu. Tapi ingat ya Bu, kalau anak-anak selalu melihat ibu dipukul di depan ibu ya,
itu juga akan membuat anak-anak ibu ini secara mentality, secara psikis juga akan berpengaruh kepada kehidupan mereka nanti. Nanti mungkin yang cowok dia akan takut, dia tidak percaya diri ketika dia akan menjadi seorang laki-laki yang mencintai perempuannya, ya. Atau ketika nanti dia mempunyai anak, gambaran-gambaran ayahnya itu akan seperti monster di kepala dia dan akan membuat dia itu mungkin ya terkontaminasi ketika cara bapaknya ini menghajar istrinya. Bisa itu ditiru anaknya dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak sadar, ya. Jadi kan pikiran alam bawah sadar kita ini merekam segala sesuatu yang negatif. Pikiran sadar itu biasanya, ya ini pikiran sadar. Pikiran sadar itu kayak menetralisir gitu. Oh, everything is gonna be okay. Tapi pikiran alam bawah sadar tidak bisa. Nah, ketika seseorang ini nanti setelah dewasa, si anak laki-laki ini akan menjadi calon bapak, dia akan melakukan hal yang sama kepada istrinya bagaimana? Coba ibu-ibu, kalau anak-anak kalian melihat perlakuan seperti itu suami kalian, tolong hentikan. Ya, mereka tidak patut melihat ini. Ya, kalau memang suami tidak bisa lagi mencegah untuk memukuli ibu di depan anak-anak, ya berarti ya udah selesai itu hubungan. Ya, jangan berlindung, jangan kelemahan seorang ibu itu bersembunyi di balik anak-anak, jangan. Nah, untuk anak wanita, ya yang perempuan itu yang ikut kena gampar gitu ya, kena ini sama bapaknya karena dia menolong ibunya. Apa efek psikis yang akan diderita atau dialami si anak perempuan ini? Barangkali dia nggak akan menyukai laki-laki. Barangkali nanti dia lebih tertarik sama wanita, karena wanita ternyata lebih lembut. Laki-laki itu sama aja. Atau mungkin nanti dia punya pacarnya itu mungkin akan menunjukkan, biasanya gitu ya, akan menunjukkan sikap-sikap yang kurang baik dan akhirnya akan kayak papa gue. Think about that, ya. Think about that. It's not about ibu pengen bertahan untuk demi anak-anak, bukan. Tapi ibu-ibu yang bertahan seperti itu sebenarnya adalah weakness, kelemahan. Oke, jadi buat kalian yang mau konsultasi sama Madam Suki, silakan untuk ke DM di Instagram Madam Suki dan itu berbayar, atau di nomor 08222 902 3699. Sekali lagi 08222 902 3699. Oke? Terus kalau misalkan bagaimana Madam Suki ketika kita sudah tahu masalahnya, sudah di reading, tapi kemudian anak saya mengalami trauma dan saya mengalami trauma. Oke, Madam Suki punya solusinya. Solusinya ada di program Paket Cahaya. Program Paket Cahaya itu adalah penyembuhan energi holistik, ya. Jadi Madam Suki memang banyak sekali menyembuhkan orang-orang yang mengalami trauma, luka-luka batin, inner child, ya. Dan aku akan mengobati blok mentalnya. Jadi ini tidak bertentangan dengan agama manapun. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki Thailand. Salam Jaya. I love you all. Bye bye. Terima kasih yang sudah bergabung di sini. Mbak Kristina Wijoyo, hamba Tuhan sekarang jadi kedok untuk tujuan hidup. Betul. Makanya dia perlu untuk membuat dirinya cantik, ganteng, rapi, wangi. Kalau perlu dibalut dengan benang-benang sampai menutupi dari atas ke bawah. Makanya kalau kita melihat manusia dari casing, kita akan tertipu. Begitu ya Mbak Kristina. Terus ini, uang itu sumber kehancuran bila kita tidak bisa memanfaatkan dengan bijak. Betul sekali. Oke, begitu aja ya. Nanti kita sambung lagi. I love you all. Bye bye.